Gimana ya? Aduh. Tuhan Yesus sudah meninggalkan aku. Kita murid-muridnya ditinggalin. Terus gimana nasib kita ya? Aduh, gimana ini? Kak Sani, ngapain? Kok sedih amat mukanya? Ya kita kan ditinggalin, Kak Lina. Ditinggalin siapa? Ditinggalin Tuhan Yesus. Tinggal kemana Kak Sani? Tuhan Yesus kemarin mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Mestinya Iya. kita bersyukur Kak Hah? Sani. Kok bersyukur? Iya, kita mesti bersyukur. Kita ini ditinggalin, Kak Lina. Karena dengan Tuhan Yesus ninggalin kita, mati di kayu salib, berarti Tuhan Yesus bisa tebus dosa kita Kak Sani. Bisa tebus dosa kita. Tapi Tuhan Yesus disalib kan mati, Kak Lina. Iya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, tebus dosa kita. Dan ada di firman Tuhan juga ada Kak. Hari ketiga, Tuhan Yesus ngapain Kak? Coba. Masih Hari ingat ketiga. Gak? Ya, adik-adik pada ingat Kak? Ya, Apa, aku Kak? ingat. Tuhan Yesus berkata ke murid-muridnya, hari ketiga itu adalah hari ini. Iya benar Kak. Dia akan bangkit, Kak. Iya, Tuhan Yesus bangkit. Betul, betul. Dan Tuhan Yesus nggak benar-benar tinggalin kita Kak. Tapi Tuhan Puji Yesus Tuhan. tetap ada di dalam hati kita dan adik-adik semua Kak. Jadi sekarang kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Benar Kak. Asik. Jadi kita harus bersuka cita dong. Iya harus Kak bersuka cita Kak. Tapi Kak Lina ini pakai baju apa sih? Pakai baju apa? Baju kesedihan atau baju pesta ini? Mau tahu nggak? Mau. Mau tahu. Kalau Kak Sani mau tahu, nanti dengerin firman Tuhannya Kak. Oh, nggak boleh tahu Nggak sekarang. boleh. Kita nyanyi dulu Kak. Ya udah, yang penting kita bersuka cita. Adik-adik siap bersuka cita karena kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Yuk, bangkit berdiri. Kita mau pujikan markas iblis karena sudah dihancurkan oleh kuasa Tuhan kita. Iya, Bangkit benar, Kak. berdiri, markas iblis ku hancurkan. Boleh tepuk tangannya Kak ya? Iya, tepuk tangan dan bangkit berdiri. Markas iblis ku hancurkan. Panggil Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa apa adik-adik? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis, markas iblis ku hancurkan. Panggil Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Kakak sekolah minggu, Kak Caca. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Adik-adik sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi ya Kalina. Baik Kak. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Iya, karena pedang itu firman Tuhan, Iya Kak. bisa bikin ngacoin setan. Iya. Semua iblisnya lari ya Kak ya. Iblisnya lari Kak Nah, Lina. Kak. Hari ini kita mau mulai ibadah kita Kak. Iya. Kita mau sapa Tuhan Yesus. Kita Sapa mau Tuhan ucapin Yesus. selamat pagi buat Tuhan Yesus. Oke Kak, Setelah itu kita mau berdoa Kak. minta pimpinan Tuhan. Iya. Baik, Kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. tetap bangkit berdiri, sikap doa yang baik.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita mau berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kesempatan hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mau pimpin kebaktian kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Tuhan Yesus disalib, ada 5 luka Tuhan Yesus, Kak. Coba sebutin 3 aja, Kak. 3 ya, Kak ya? Iya. Berarti kayak sama kayak judul lagu hari ini ya, Kak ya? Judul lagu hari ini. Iya, Kak. Iya. Adik-adik tahu nggak adik-adik? Apa aja, Kak Lina? Ada di tangan. Ada di tangan. Ada di kaki. Ada di kaki juga. Terus ada di pinggang, Kak. Ada di pinggang. Iya. Betul sekali. Kita mau memujikan tanda paku. Karena apa adik-adik? Semua luka Yesus itu adalah untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Yuk kita bersyukur melalui pujian tanda paku. Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kak Lina. Iya, Kak. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kan kita nggak melihat tapi kok disuruh percaya. Iya, percaya Kak. apa, Kak? Percaya sama Tuhan Yesus, Kak. Percaya sama firman-Nya ya, Kak. Iya. Ya? Wah, karena di firman Tuhan sudah diberitahukan. Jadi kita nggak perlu, mana aku nggak belum melihat, aku belum lahir. Nggak perlu seperti itu. Kalau kita percaya malah kita akan selamat adik-adik. Siapa yang mau diselamatkan Tuhan dari dosa? Saya, Kak. Harus percaya sama firman Tuhan. Apalagi nanti kita mau mendengar
firman Tuhan. Nanti Kak Andre mau memberitakan firman Tuhan. Kalau adik-adik mendengar, mengerti dan percaya, maka adik-adik akan selalu diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan di dunia dari segala masalah dan juga nanti ya Kak ya, kita dibawa ke surga. Siapa mau adik-adik? Seperti Tuhan Yesus, wah semuanya mau dibangkitkan dan naik ke surga. Kak Sani juga mau, Kak Lina juga mau, Kak Caca juga mau juga. Untuk itu kita siapin hati dan pikiran kita mendengar firman Tuhan. Bangkit berdiri sekali lagi, kita pujikan Ku di Tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi adik-adik. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena penyertaan-Mu. Karena penyertaan-Mu selalu hadir. Selalu hadir. Dalam hidup kami. Dalam hidup kami. Kami tidak pernah sendiri. Dan kami boleh berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Tuhan Yesus hadir. Urapi Kak Andre. Untuk kami boleh mengerti. Dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus. Kami mau percaya. Dan melakukannya. Juga terimalah persembahan yang kami berikan. Biarlah mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Nah Kak Lina, penasaran nih, ini kostum apa ya? Iya. Kak Sani pengen tahu ya? Pengen tahu. Kalau pengen tahu Kak Sani, kita mau panggil Kak Andre gimana Kak? Oke, sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Kak Andre. Belum lihat. Oh itu Kak. Sekali lagi yuk, biar kita. 1, 2, 3. Kak Andre. Nah itu dia Kak Andre. Yuk, aku mau duduk diam juga. Oke, yuk bye Kak Lina. Bye. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Andre. Hari ini Kak Andre mau melanjutkan ceritanya Kak Michel Jumat lalu. Nah, kalau Jumat lalu Kak Michel menceritakan tentang
Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Ya, sekarang hari ini Kak Andre mau cerita. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus dia dikuburkan adik-adik. Nah saat itu kuburannya bukan di dalam tanah seperti saat sekarang ini. Tetapi dikuburkan di sebuah bukit batu. Nah, mayat Tuhan Yesus dimasukkan ke sana. Lalu pintu masuknya ditutup oleh sebuah batu yang besar. Bukan cuma itu juga adik-adik. Tetapi kubur Tuhan Yesus juga dijaga oleh penjaga-penjaga, prajurit-prajurit yang disuruh oleh orang-orang yang mereka gak suka sama Tuhan Yesus. Ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka menyuruh prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus itu. Karena mereka takut nanti mayat Tuhan Yesus diambil sama murid-muridnya. Setelah lewat 3 hari adik-adik, ada orang-orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang selalu mengikuti Tuhan Yesus. Mereka kelihatan mukanya sedih. Mereka berat hati. Mukanya semua gak ada yang tersenyum. Kenapa? Karena mereka tahu, Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Gak ada lagi yang menceritakan tentang firman Tuhan. Gak ada lagi nanti kalau kita butuh pertolongan, gak ada lagi yang nolongin kita. Gak ada lagi yang memberikan mukjizat buat kita. Mereka sambil bersedih, mereka ternyata berjalan menuju kubur Tuhan. Membawa wangi-wangian, rempah-rempah untuk ditaruh di dalam kubur Tuhan. Sambil berjalan mereka bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tentang firman Tuhan yang Tuhan Yesus selalu ceritakan ke mereka. Tentang mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Sesampainya di kubur Tuhan, mereka kaget adik-adik. Karena apa? Batu besar yang menutupi kubur Tuhan Yesus telah terguling. Padahal batu itu sangat besar. Saat ditutup saja butuh orang yang banyak untuk menggulingkan batu tersebut. Sekarang batu tersebut sudah terguling. Lalu penjaga-penjaganya sudah tidak ada. Kemana ya mereka? Ternyata adik-adik, sebelum perempuan-perempuan tersebut datang ke sana, batu besar tersebut digulingkan oleh malaikat Tuhan yang datang ke sana sehingga terjadi gempa, lalu batu tersebut terguling. Terus prajurit-prajuritnya gimana? Prajurit-prajurit yang menjaga kubur tersebut melihat adanya gempa, melihat adanya malaikat Tuhan yang datang. Mereka ketakutan sehingga mereka lari meninggalkan kubur Tuhan tersebut adik-adik. Perempuan-perempuan tersebut datang melihat tidak ada penjaga. Mereka mencoba mencari di mana ya mayat Tuhan Yesus. Mereka mau melihat mayat Tuhan Yesus. Mereka mencari ke sana, ke sini. Tapi melihat ke dalam kubur Tuhan, mayat Tuhan tidak ada. Kubur tersebut kosong adik-adik. Mereka ketakutan. Aduh, di mana ini? Mayat Tuhan tidak ada. Jangan-jangan diambil oleh orang lagi. Soalnya penjaganya juga udah gak ada. Ketika mereka kebingungan adik-adik, mereka ketakutan mencari di mana ini mayat Tuhan. Tiba-tiba ada 2 orang yang datang. Wah, baju mereka putih, bersinar, berkilauan. Membuat perempuan-perempuan tersebut tambah takut. Wah, siapa itu? Wah, silau sekali. Berkilauan. Ternyata kedua orang tersebut adalah
malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan tersebut akhirnya mengatakan sesuatu kepada mereka. Mau tahu malaikat tersebut berbicara apa? Nah, adik-adik yang di kelas Yudea Betania boleh buka Alkitabnya. Yang kelas Galilea juga kalau mau sambil belajar cari ayat, buka Alkitab juga boleh ya. Di Matius 28 ayat 5 dan 6. Di Matius 28 ayat 5 dan 6. Udah ketemu? Kalau sudah ketemu, Kak Andre baca, adik-adik di rumah juga boleh ikutan baca. Ya, Matius 28 ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Wah, adik-adik, mendengar perkataan malaikat tersebut, perempuan-perempuan itu baru ingat, oh iya ya, Tuhan Yesus pernah berkata kalau ia nanti akan mati, tetapi ia akan bangkit lagi di hari yang ketiga. Mereka hitung, betul, hari ini hari yang ketiga. Karena itu kubur Tuhan sudah kosong. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ia tidak lagi tergeletak di dalam kubur. Tidak lagi mati, tapi ia telah bangkit. Wah, perempuan-perempuan itu semuanya bersuka cita adik-adik. Tuhan Yesus telah bangkit. Apa yang dikatakannya benar. Tuhan Yesus memang benar-benar Allah yang Maha Kuasa. Nah, malaikat tersebut akhirnya bilang, sekarang kamu pergi. Beritahu semua murid-murid Tuhan. Beritahu semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah tidak lagi tergeletak di dalam kubur. Tetapi dia sekarang sudah bangkit. Dengan senang hati, dengan bersuka cita, mereka langsung aja pergi ke rumah murid-murid Tuhan Yesus. Memberitakan berita yang telah mereka dengar. Apa yang mereka lihat, kubur Tuhan Yesus telah kosong. Karena Tuhan telah bangkit. Mereka memberitakan berita sukacita itu kepada semua orang. Ya, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya sama Tuhan, kita juga harus sama seperti perempuan-perempuan tadi, sama seperti murid-murid Tuhan yang mendengar berita kalau Tuhan telah bangkit, kita harus bersuka cita. Karena apa? Karena yang pertama, Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa adik-adik, dosa kakak-kakak, dosa kita semua. Tuhan telah tebus. Bukan cuma itu, tetapi juga Tuhan Yesus bukan cuma mati, tetapi dia juga bangkit. Untuk apa? Untuk terus menjagai kita semua, anak-anaknya, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Ya, jadi kita harus terus bersuka cita, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan buat kita semua. Ya adik-adik, harus terus ingat kalau Tuhan itu telah mati buat kita di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan juga Tuhan telah bangkit memperlihatkan kalau Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi kita gak usah takut lagi, kita gak usah bersedih lagi. Karena Tuhan sudah bangkit. Artinya Tuhan menjagai kita adik-adik. Ya, kalau Tuhan bisa bangkit dari kematian, itu artinya apa? Tuhan Maha Kuasa. Jadi kalau kita
saat kita takut, saat kita sedih, kita harus apa adik-adik? Kita berdoa, minta tolong sama Tuhan. Karena Tuhan pasti bisa menolong kita. Ya adik-adik, firman kakak sampai di sini. Sekarang semuanya mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan juga kami percaya Engkau telah bangkit, mengalahkan kematian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sarah. Nah adik-adik, tadi siapa yang udah denger Kak Andre Firman? Ayo angkat tangan, coba Kak Sarah lihat. Wah, makin banyak yang denger Firman hari ini. Nah adik-adik, kita tadi nggak boleh bersedih lagi. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dia sudah bangkit dan Tuhan Yesus tetap ada bersama kita sampai sekarang. Nah, jadi kita harus bersukacita. Nah, sekarang adik-adik yang dari kelas Yudea dan Betania, siapin buku catatan dan Alkitabnya. Yang dari kelas Galilea juga boleh, kalau mau udah mulai buka-buka Alkitab, boleh disiapin juga. Yuk, kita baca dulu hari ini, tanggal 4 April 2021. Judulnya Tuhan Yesus bangkit. Sekali lagi judulnya Tuhan Yesus bangkit. Bahannya diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 8. Dan Lukas 24 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi bahannya diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 8 dan Lukas 24 ayat 1 sampai 10. Ayat emasnya diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Yuk kita baca sama-sama. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi ya. Ayat emasnya diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, sekarang kita mau bikin aktivitas. Nih, Kak Sarah udah siapin. Tuh, wah apa ini? Lucu ya? Lucu kayak Kak Sarah ya? Nah, yuk kita mau mulai ya aktivitas. Adik-adik tetap ikutin videonya. Sekarang kita mau mulai. Nah, cara bikinnya gampang adik-adik. Pertama-tama adik-adik harus download template untuk baninya di sini nih, di bawah sini. Nah, jadinya nanti adik-adik print seperti ini. Lalu adik-adik gunting. Lalu siapkan juga paper cup. Tahu ya ini ya, gelas, tapi
kertas. Nah, selanjutnya ada 3 buah sedotan. 3 buah ya. Terus nanti kita akan pakai alat ini. Namanya pembolong kertas. Tapi kalau adik-adik nggak punya, nggak apa-apa. Nanti bisa pakai gunting. Jangan lupa juga disiapin double tape. Sekarang caranya, gimana ya caranya? Nih, caranya gampang. Adik-adik setelah di-download, adik-adik gunting, lalu diwarnain. Nah, nanti jadinya seperti ini ya, ada kepalanya sama ada tangannya. Seperti ini. Setelah itu adik-adik siapin selanjutnya paper cup-nya nih. Dibikin lubang di 3 bagian. Di samping kiri dan kanan dan di bawahnya. Nih, kalau nanti adik-adik nggak punya ini nggak apa-apa. Bikinnya pakai gunting, ditusuk di dalamnya. Tapi ingat, kalau mau bikin pakai gunting atau pakai alat yang lain, harus minta bantuan papi maminya. Jangan sendiri ya, nanti adik-adiknya luka. Oke? Nah, selanjutnya, sedotan yang tadi 3 direkatkan di atasnya nih, seperti ini. Tuh. Nah, cara buatnya gimana ya? Nih, yang tadi lubangnya ada di kiri, kanan, dan di bawah, sedotannya dimasukin di lubangnya masing-masing. Seperti ini, nanti setelah masuk jadinya akan seperti ini tuh adik-adik. Bisa dinaik turunin, bisa digerak-gerakin. Oke, setelah itu yang tadi adik-adik udah warnain, ditempel. Nih, yang atasnya tuh ditempel di kepalanya di atas ini. Lalu untuk kiri kanannya boleh ditempel tangannya. Nah, gampang kan? Tuh, nanti jadinya seperti ini. Bisa digerakin. Lalu adik-adik boleh deh di sininya diisi dengan ayat emas hari ini. Gampang kan adik-adik? Kalau liatin video Kak Sarah, pasti adik-adik bisa. Oke? Nah, sekarang udah selesai kebaktiannya. Sampai jumpa adik-adik.